Nah, kalau produknya bagus, masyarakat akan mencintai. Tetapi kalau produknya atau gagal, kebijakannya ini banyak cacatnya, maka disitulah dia akan banyak dikritik. Selamat datang di vlog Cawes, Bung Wandi. Siap. Berjumpa Bang Cawes. Nah, gimana nih? Kayaknya sibuk banget sepertinya. Ya biasalah Bang, namanya bujang, di samping sibuk kerja juga beberapa aktivitas sosial lumayan hari-hari ini. Itu masih belum soal romantisme itu. Oh, itu sudah di absen gitu. Ya. Ini Wandi nih, saya tahu nih kader muda ya yang luar biasa, di mana-mana. Di Bali sudah On fire ya. Banyak kenal ya. Dan kegiatannya sepertinya saya lihat-lihat di gini kayaknya hampir tiap hari ada kegiatan. Boleh tahu kegiatan apa saja sebenarnya Bung Wandi ini? Kalau soal apa saja kegiatan saya ya saat ini kebetulan di partai aktif. Ada di partai juga? Ya, kebetulan di partai Garuda. Garuda ya kan? Yang Garuda. Betul. Ya Bapak Prabowo lah. Siap. Yang kedua di kegiatan kemasyarakatan di NU. Ya kan? Ya, ini teman-teman, ini kader NU, kader muda NU lah di Bali ini luar biasa. Tapi ngomong masih single apa masih udah punya istri nih? Kalau punya nggak di podcast Cawes harus jujur di podcastnya Cawes ini. Kalau istri ya belum. Belum ya? Belum. Ini dicatat ya. Kader muda kayak gini, produk unggulan dari di Bali. Jangan promosikan itu juga lah, biasa aja. Ya kan, mumpung nggak punya istri Pak, siapa tahu kan nyantor. Ya tapi sudah cadangan kan. Udah ada. Stay. Luar biasa. Cadangan? Maksudnya bukan cadangan, maksudnya sudah ada persiapan untuk ke jenjang yang selanjutnya. Ya. Persoalan ada lirik sana situ, ya itu manusiawi. Kader muda di aktif di NU juga, di Gerindra, di partai politik itu sebenarnya sudah cukup Bung. Uangnya itu sudah ya lumayan lah, nggak banyak pasti ada. Dikira di NU udah berduit. Yang ada ngasih Pak. Kalau di NU udah berduit, itu perlu dipertanyakan. Iya, berarti NU-nya masih dipertanyakan ya. Jadi bukan prinsip sih, ada pesan dari guru kita kan, jadikan istri. Ya kan, jadi harus, karena kita ngarep barokah. Tapi banyak kok NU itu jadikan itu kan oknum, tidak kendaraan semua untuk gini kan. Ya, yang kemarin kan isu yang kemarin banyak, apalagi sekarang Bung. Bung Wandi setahu saya kan asli orang Madura juga yang perintis karir di Bali, apalagi sekarang di Madura di desa kelahirannya Bung Wandi ini kan bentar lagi mau Kades. Ya, pilihan Kades itu. Gimana menurut? Apa sudah tahu calon-calonnya itu? Ya sebelum sebagai saya pengamat ya, maksudnya bukan pengamat apa ya, Bung Wandi ini kan sudah lama berkecimpung di dunia politik lah. Setidaknya apa sekiranya mungkin dari teman-teman khususnya ya, Raas khususnya Desa Brakas, mungkin apa langkah untuk pemuda sekiranya mendukung calon-calon yang dia damba-dambakan gitu, apa kiranya? Ya tip lah, bukan tip lah. Untuk kedepannya mungkin Desa Brakas lebih maju gitu kan. Wah, ngomong ini itu tapi nggak pulang Raas gitu kan. Jadi kan kayak bener-bener masuk itu. Oh iya juga tapi. Ya tapi karena kita kan diskusi santai kata Mas Abi tadi. Jadi sebelum saya masuk, itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa ini hanya diskusi, ngobrol-ngobrol santai ya kan. Jadi ini kan soal kebebasan berpendapat lah. Nah, soal dinamika di Raas, informasi tidak terlalu banyak juga yang saya masuk, dan saya tidak terlalu mengikuti, hanya sekilas saja. Tapi ada pandangan lah. Ya, kalau istilah di orang kita itu kan di pulau, tingkat paling atas presiden, gubernur, bupati, DPR itu nggak ada apa-apanya dinamikanya dibanding desa. Berarti lebih luar biasa ya dinamika di pilihan
kades itu? Padahal iya Pak, karena apa? Karena itu langsung bersinggungan. Karena deket ya. Ya, ada keluarga termasuk kan? Betul. Itu kan pertarungannya biasanya yang nyalon sama-sama keluarga. Nah, betul. Tingkat emosional itu lebih tinggi daripada gubernur yang nggak tahu orangnya siapa gubernur gitu kan? Nggak tahu, dan kebijakannya tidak serasa, ya kan? Kasat mata itu serasa desa. Betul. Nah, itulah kemudian yang gesekannya katanya lebih kuat, cukup keras gitu. Sekarang kan bukan figur yang dilihat ya. Nah, tapi siapa yang di belakang itu? Kan kebanyakan saya lihat amati di media sosial itu kan bukan umpamanya Mas Wandi ini mau calonkan. Oke lah, Mas Wandi figurnya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau siapa itu di belakangnya. Ya bisa juga, dua-duanya sama berperan aktif, Bung. Maksudnya tokoh itu juga menjadi salah satu nilai utama. Kalau tokohnya yang anggaplah produk itu kan dijual tapi tidak memiliki quality dan dianggap di mata publik biasa aja, itu juga menjadi pengaruh dibanding tokoh yang dimunculkan itu mempunyai kapasitas dan pengalaman. Tetapi juga satu sisi di orang yang mendukung itu juga menjadi sebuah nilai yang cukup penting. Ya, itu kan juga faktor yang cukup menentukan. Jadi di belakang itu ada siapa saja, karena yang di belakang ini kan dia yang membawa dukungan, membawa massa. Jadi keduanya menurut saya sama-sama penting sekarang. Berarti antara figur dengan tokoh itu harus seimbang. Harus sama-sama punya nilai peran ya? Nilai harus nilai atau peran. Itu yang paling penting. Ya kalau tokohnya yang dicalonkan di mata publik tidak begitu bagus, itu kan juga kurang maksimal. Tapi kalau tokohnya sudah bagus, yang mendukung juga bagus, apalagi cewek ya yang didukung kan. Tapi kayaknya yang belum ada. Belum ya? Setahu saya, kayaknya di Brakas itu cowok semua. Emang ada cewek? Ya seandainya kan saya bilang, seandainya ini kandidatnya ada perempuan, saya nggak langsung diskusi, saya langsung clear, saya dukung cewek gitu kan. Karena cewek itu segalanya. Sekarang kan ada 1, 2, 3 orang kan? Ya, tiga calon. Saya sebutkan ya. Saya juga sempat lihat di medsos, ada yang satu itu Muhammad Subki, yang kedua Husanto, yang ketiga itu Haji Samsul. Ya. Katanya si Haji Samsul itu incumbent. Incumbent. Apa pengaruh terbesar biasanya kalau incumbent ini? Gini, analoginya begini ya. Incumbent itu ibarat dia membuat suatu produk, ya kan? Produk. Nah, produk itu ditawarkan ke masyarakat, ya kan? Kalau kebijakan-kebijakan selama memimpin, artinya produk itu yang dia kasih bagus, maka masyarakat akan mencintai. Tetapi pasti produk itu tidak akan 100% bagus. Pasti ada celah-celahnya. Nah, kalau produknya bagus, masyarakat akan mencintai. Tetapi kalau produknya atau kebijakannya ini banyak cacatnya, maka disitulah dia akan banyak dikritik. Nah, disitulah kesempatan orang-orang yang baru datang yang mau calon, biasanya dia nembak kebijakan-kebijakan yang dianggap keliru, artinya kurang pas, itu dijadikan modal isu lah, ya kan? Ya, datanglah arah baru dan datanglah perubahan dan sebagainya. Berubah gitu ya. Iya, karena di sini masih belum menjabat, jadi dia menawarkan menu baru. Tapi belum tentu menu itu cocok. Tergantung aplikasinya. Kalau cuma buat resep dan konsep itu kan kita tidak terlalu susah, ya kan? Program semuanya itu susah. Tapi yang paling berat itu kan eksekusinya, pelaksanaannya. Nah, disitulah incumbent kelemahannya. Kalau produknya di masyarakat itu banyak bagusnya, dia akan dicintai dan itu modal besar. Tetapi sebaliknya, kalau produknya itu atau kebijakannya banyak yang tidak pas, maka akan kembali ke diri sendiri. Berarti ada plus minusnya lah ya. Ya, ada plus minusnya. Terus ini kan
yang dua ini rata-rata masih muda, Bung. Saya lihat, sebelum saya podcast, biar nyambung sama Bung Wandi, biar saya nggak kelihatan nggak taunya, saya searching dulu sebelum mau ada Bung Wandi nih, biar nggak ketara lah gitu kan. Ini sama-sama muda, Bung. Sama-sama berangkat yang mau dengan menu katanya Bung Wandi tadi, perubahan yang dia usung. Apa biasanya langkah itu modal kalau biasanya orang yang baru pengalaman, baru mau yang menunya katanya Bung Wandi tadi, menu baru, resep baru yang mau dikasih gitu kan. Dengan embel-embel pendukungnya di belakang, ini menu yang saya tawarkan, semuanya kan ngasih menu, Bung. Ya itulah sebenarnya yang kita harapkan, bahwa pemilihan di tingkat apapun lebih mengutamakan soal diskusi program, adu program. Ya, bukan adu yang lain. Tapi ya yang lain boleh juga, tapi program itu dan komitmen terhadap masyarakat itu yang paling utama. Ya kan? Nah, tokoh pemuda yang saat ini muncul memang sangat mempunyai kesempatan yang cukup tinggi. Karena demokrasi ya. Siapa saja bisa ya. Iya, sekarang kan pemuda lagi, kalau minjam istilahnya Mas Sawer, on fire-nya. On fire ya, kayak Bung Wandi. Di mana-mana kita lihat beberapa organisasi sudah merekrut orang-orang yang muda. Karena apa? Muda itu lebih ngegas, lebih pemikirannya lebih jantan, liar ya kan, lebih gesit lah istilahnya. Apakah yang tua tidak gesit? Ya tergantung juga. Tetapi biasanya jiwa muda itu lebih membara, jiwa itu lebih kenceng. Nah sekarang calon yang muda-muda inilah kemudian bagaimana menawarkan atau komitmen terhadap masyarakat bisa diterima. Ya utamanya dengan politik-politik yang santun dan politik yang membawa ke depan ke arah yang lebih bagus. Kayaknya lebih cocok Mas Wandi kayaknya. Gimana kalau Mas Wandi nggak ada niatan calon di kepala desa? Saya begini ya Mas. Ya bukannya saya tidak mau untuk apa istilahnya kepala desa, ya itu terlalu jauh. Karena lagi-lagi saya nyadar diri saya tidak berbuat apa masih terhadap Praas. Yang kedua soal kecintaan terhadap Praas, ya sangat cinta, namanya tanah kelahiran. Ya, tapi soal produknya aja jago ras, masa nggak cinta Raas kan? Gimana ini? Soal pulang dan tidak pulang itu itu bukan bentuk ketidakcintaan tidak pulang, betul. Artinya ya mengharumkan di luar Raas juga kan, kita bisa mengharumkan nama ini orang Raas, tapi bisa ya itulah Mas. Kalau soal pengetahuan dan mengkritik semuanya bisa ya? Semuanya bisa. Tetapi apakah itu salah orang mengkritik? Tidak. Tetapi saya pribadi mempunyai sebuah berusaha. Kalau saya tidak berbuat, saya malu untuk mengkritik. Luar biasa.